Dulu ketika internet masih dipenuhi game flash dan warnet jadi tempat nongkrong favorit, ada satu nama yang selalu muncul di layar komputer kita, yaitu PopCap Games. Entah itu Bejeweled, Zuma, Peggle, atau yang paling ikonik Plants vs Zombies, hampir semua orang pernah memainkan salah satu game mereka. Game-game PopCap selalu sederhana, mudah dimainkan, tapi selalu bikin nagih. Mereka bukan sekedar game ringan, mereka adalah bagian dari masa kecil banyak orang. Tapi seperti banyak kisah sukses di industri game, kejayaan PopCap tidak bertahan selamanya. Dari puncak kejayaan sebagai raja game kasual, PopCap perlahan berubah, sampai akhirnya hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin PopCap yang mendominasi dunia game kasual selama 1 dekade kehilangan dominasi itu begitu saja? Dan apakah masih ada harapan untuk mereka bangkit kembali? Ini adalah kisah tentang PopCap, sang raja game kasual yang secara perlahan kehilangan jati dirinya. Tahun 2000, dunia digital sedang berkembang pesat. Internet mulai masuk ke rumah-rumah, komputer pribadi semakin terjangkau, dan industri game kasual baru saja mulai mendapatkan momentumnya. Di tengah semua ini, 3 orang pengembang game, Jon Vecchi, Brian Viet, dan Jason Kapolka, memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka dan memulai petualangan baru. Mereka ingin membuat game sendiri, sesuatu yang sederhana tapi tetap menyenangkan. Dan lahirlah sebuah studio dengan nama Sexy Action Cool. Game pertama yang mereka buat adalah sebuah game poker dengan gameplay yang sedikit dewasa. Game tersebut diberi nama Foxy Poker. Awalnya mereka nggak berniat jadi developer game semacam ini, tetapi tujuannya mereka ingin menjual game ini ke perusahaan lain, lalu mendapatkan modal dan menggunakan uangnya untuk membuat game yang mereka sukai. Tapi ternyata industri ini nggak semanis yang mereka bayangkan. Bisnisnya nggak menguntungkan dan mereka sadar kalau ini bukan jalur yang tepat. Sadar kalau mereka butuh perubahan, mereka memutuskan untuk mengganti nama studio. Tapi mencari nama baru itu nggak gampang. Mereka menginginkan sesuatu yang terdengar ramah dan mudah diingat. Jadi seperti kebanyakan startup di era .com, mereka membuka browser, mengetik beberapa kata acak, dan mulai mencari domain yang tersedia. Mereka suka kata pop karena terdengar fun dan friendly. Awalnya mereka ingin memakai nama PopFrog, tapi sayangnya domain itu sudah diambil. Akhirnya mereka menemukan nama PopCap dan disitulah semuanya dimulai. Setelah menemukan nama yang tepat, PopCap akhirnya bisa mulai fokus pada hal yang benar-benar mereka sukai, yaitu membuat game yang mereka anggap menyenangkan. Dan game pertama mereka setelah rebranding adalah sebuah permainan puzzle sederhana yang akan mengubah dunia game kasual selamanya. Game ini awalnya diberi nama Diamond Mine. Konsepnya simple, pemain hanya perlu menggeser-geser permata, lalu mencocokkan 3 warna yang sama dan dapatkan skor tertinggi. Tidak ada alur cerita, tidak ada karakter, hanya efek suara keren dan rasa kepuasan setiap kali permata meledak dalam combo panjang. Bisa dibilang ini adalah versi digital dari mainan puzzle klasik, tapi dengan tambahan efek visual dan suara yang lebih hidup. Dan disinilah letak keajaibannya, game ini terlalu menyenangkan untuk berhenti dimainkan. Tidak butuh waktu lama bagi PopCap untuk menyadari bahwa mereka punya sesuatu yang besar. Tapi ada satu masalah, Microsoft yang saat itu ingin menghosting game ini di platform gaming zone mereka ingin mengubah nama Diamond Mine menjadi Bejeweled. Awalnya Jason Kapolka membenci nama itu. Namun pada akhirnya Microsoft tetap menampilkan Bejeweled di platform gaming zone mereka dan membayar PopCap sebesar $1.500 per bulan untuk hak hostingnya. Saat itu banyak game kasual masih dimainkan langsung di browser secara gratis. Namun di tahun 2001 internet semakin cepat dan orang-orang mulai terbiasa dengan ide membeli game digital.
PopCap pun melihat peluang ini. Mereka mengambil langkah besar dengan merilis Bejeweled Deluxe versi premium dari game yang sudah terkenal ini. Pemain bisa mendownload dan mencoba versi demo ini secara gratis, tapi jika ingin memainkan versi full dari game ini, mereka harus membayar $20. Setelah kesuksesan besar Bejeweled, PopCap tidak berdiam diri. Mereka terus membuat game baru, masing-masing dengan identitas unik yang tetap mempertahankan elemen utama mereka, yaitu gameplay sederhana tapi adiktif. Dan di tahun 2000-an, mereka benar-benar merajai dunia game kasual. Mereka bukan hanya menciptakan game kasual biasa, mereka menciptakan game yang tak terlupakan di hati banyak orang. Dari banyaknya game yang mereka buat, ada beberapa game yang sangat memorable. Pertama, ada Insane Aquarium. Di game ini, pemain harus merawat ikan, mengumpulkan koin, dan melawan alien yang mencoba memangsa mereka. Ini bukan sekedar game biasa, game ini mempunyai unsur strategi di dalamnya. Pemain harus cepat mengumpulkan koin untuk membeli ikan baru dan memperkuat pertahanan mereka. Lalu ada Zuma, game puzzle dengan mekanik menembakkan bola warna-warni untuk mencocokkan warna yang sama. Permainan ini menguji kecepatan dan strategi pemain. Setiap tembakan harus diperhitungkan karena jika bola mencapai tengkorak di ujung lintasan, permainan berakhir. Selanjutnya ada Bookworm Adventures, game kosakata yang sama serunya dengan game puzzle lainnya. Pemain harus menyusun kata dari huruf yang tersedia untuk menyerang musuh. Semakin panjang dan kompleks kata yang dibuat, semakin besar damage yang diberikan. Ini seperti bermain Scrabble, tapi dengan pertarungan RPG di dalamnya. Berikutnya ada Peggle, salah satu game PopCap yang paling memuaskan secara visual dan audio. Tujuan dari game ini sederhana, pemain hanya perlu menembakkan bola, hancurkan pin yang ada di layar, dan nikmati efek slow motion dramatis ketika tembakan terakhir mengenai sasaran. Dan di tahun 2009 adalah tahun yang menarik bagi dunia game. Saat itu, industri game sedang dipenuhi oleh game-game action shooter dan RPG besar. Namun, di tengah semua itu, muncullah sebuah game kasual yang berbeda dari yang lain. Game yang penuh warna, lucu, tapi tetap menantang. Dan game itu adalah Plants vs. Zombies. Buat yang belum pernah main, konsep Plants vs. Zombies sebenarnya sederhana. Ini adalah game tower defense, di mana pemain harus mempertahankan rumah mereka dari gerombolan zombie menggunakan tanaman. Setiap tanaman punya kemampuan unik. Ada yang menembakkan bola, ada yang meledak, dan ada juga yang bisa memperlambat gerakan zombie. Tapi tentu saja, zombie juga datang dengan berbagai macam jenis. Dari zombie biasa, zombie yang pakai helm ember, sampai zombie yang naik kendaraan Zamboni. Saat itu, game zombie identik dengan tema yang gelap, menegangkan, dan penuh aksi. Tapi Plants vs. Zombies justru kebalikannya. Visualnya cerah, penuh warna, dan punya gaya seni yang unik. Alih-alih menyeramkan, zombie di sini justru terlihat konyol. Mereka pakai kon lalu ember di kepala, bahkan ada yang datang naik pogo stick. Humor di game ini juga nggak biasa. Dari desain zombie, deskripsi tanaman, sampai pesan-pesan lucu dari si tangga gila Crazy Dev. Crazy Dev ini semacam pemandu di game ini, meskipun dia lebih sering ngomong hal-hal yang nggak masuk akal, tapi justru itu yang bikin dia ikonik. Dan tentu saja kita nggak bisa membicarakan Plants vs. Zombies tanpa menyebut musiknya. Soundtrack yang dibuat oleh Laura Shigihara ini benar-benar menambah daya tarik game ini. Musiknya bisa berubah dari santai saat mulai bermain menjadi semakin intens saat zombie mulai menyerbu. Dan tidak ketinggalan juga lagu legendaris There's a Zombie on Your Lawn yang muncul pada akhir game. Tidak butuh waktu lama, Plants vs. Zombies langsung menjadi hit besar. Dalam waktu singkat, game ini terjual lebih dari 1,5 juta kopi secara internasional, dan itu baru di PC saja. Ketika akhirnya rilis di iOS dan platform lain, angka penjualannya semakin meledak. Plants vs. Zombies berkembang dari game sederhana menjadi franchise besar. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, kesuksesan ini juga membawa tantangan besar bagi PopCap. Di saat PopCap sedang menikmati kesuksesan besar dengan Plants vs. Zombies, ada perubahan besar yang terjadi di dunia game. Sebuah tren baru mulai muncul, bukan dari konsol atau PC, tapi dari media sosial. Pada tahun yang sama, ketika Plants vs. Zombies
dirilis, ada satu game yang tiba-tiba menjadi fenomena global. Game itu bukan tentang menembak zombie, bukan juga tentang puzzle permata, melainkan game tentang bertani. Ya, game ini adalah Farmville. Game yang sederhana tapi diam-diam mengubah cara industri game bekerja. Farmville adalah game di mana pemain bisa menanam tanaman, merawat hewan, dan membangun pertanian impian mereka. Tapi yang membuat game ini benar-benar sukses bukanlah gameplaynya, melainkan bagaimana game ini memanfaatkan media sosial. Farmville menggunakan Facebook sebagai alat utama untuk menarik pemain. Jika kalian ingin mempercepat perkembangan ladang kalian, kalian bisa meminta bantuan teman, atau lebih gampangnya kalian bisa membayar dengan uang sungguhan. Ini adalah konsep freemium, game yang bisa dimainkan gratis tapi menawarkan item premium yang bisa dibeli dengan uang asli. Dan ternyata strategi ini bekerja sangat baik. Dalam kuartal pertama, Farmville berhasil menghasilkan lebih dari 235 juta dolar, angka yang luar biasa untuk sebuah game kasual. Lalu di tahun 2012, tren game freemium semakin kuat dengan munculnya game yang hampir semua orang pernah mainkan atau setidaknya pernah lihat di HP orang lain, yaitu Candy Crush Saga. Candy Crush menggunakan konsep dasar yang mirip dengan Bejeweled, mencocokkan 3 warna yang sama untuk mendapatkan skor. Tapi ada satu perbedaan besar, jika kalian kalah dan nyawa atau hati kalian habis, kalian harus menunggu beberapa jam sebelum bisa bermain lagi, atau kalian bisa membayar untuk melanjutkan. Game ini juga menggunakan sistem yang sama seperti Farmville, mengandalkan teman-teman di media sosial untuk mendapatkan nyawa tambahan atau menawarkan pembelian dalam game. Strategi ini terbukti sukses besar. Candy Crush menjadi salah satu game mobile paling menguntungkan sepanjang masa, dan pada tahun 2023 game ini telah menghasilkan lebih dari 20 miliar dolar. Kesuksesan besar Farmville dan Candy Crush bukan hanya berdampak pada mereka sendiri, tapi juga mengubah cara seluruh industri game bekerja. Dulu, developer game membuat game, menjualnya sekali dan selesai. Tapi dengan model freemium, mereka bisa terus menghasilkan uang dari pemain yang sudah ada dengan cara menawarkan item berbayar, nyawa tambahan, atau fitur eksklusif. Dalam waktu singkat, hampir semua game kasual mulai beralih ke model ini. Game tidak lagi tentang sekali beli, tapi tentang membuat pemain terus mengeluarkan uang mereka dalam jangka yang panjang. Dan di titik ini, PopCap mulai menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus ikut dalam tren ini atau tetap berpegang pada cara lama ketika mereka membuat game? Pada awalnya, mereka tidak langsung ikut-ikutan dengan tren ini. PopCap tetap setia pada prinsip mereka, membuat game yang seru tanpa mengganggu pemain dengan microtransaction. Namun seiring waktu, tekanan mulai datang. Developer lain menghasilkan ratusan juta dolar dengan game gratis yang penuh dengan pembelian dalam aplikasi. Sedangkan PopCap meskipun sukses tidak bisa mengabaikan hal ini selamanya. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Pada tahun 2010, PopCap merilis game pertama mereka di Facebook, yaitu Bejeweled Blitz. Ini adalah versi kompetitif dari Bejeweled yang sudah dikenal luas, tapi dengan satu tambahan besar, yaitu sistem microtransaction. Konsepnya sederhana, setiap ronde hanya berlangsung selama 60 detik dan pemain harus mencetak skor setinggi mungkin sebelum waktu habis. Namun disinilah perbedaannya. Bejeweled Blitz memperkenalkan power up yang bisa dibeli dengan uang sungguhan. Misalnya, dengan beberapa koin, kalian bisa membeli power up yang meledakkan lebih banyak permata, menambah waktu, atau menggandakan skor. Masalahnya, pemain yang membayar jelas punya keuntungan lebih besar dibanding mereka yang bermain gratis. Sederhananya, ini adalah pay to win, di mana pemain yang mau mengeluarkan uang bisa mendapat skor yang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tidak membayar. Dan dengan sistem ini, Bejeweled Blitz menjadi mesin uang. Pemain terus berlomba-lomba mendapatkan skor tertinggi, seringkali dengan mengandalkan pembelian dalam game. Untuk pertama kalinya, PopCap benar-benar mulai terjun ke dunia freemium, dan di titik ini tidak ada jalan untuk kembali. Pada tahun 2011, dunia game dikejutkan oleh sebuah berita besar. Electronic Arts atau EA resmi mengakuisisi PopCap seharga 650 juta dolar. Sebuah angka yang luar biasa untuk sebuah studio yang awalnya hanya
hanya terdiri dari 3 orang dengan impian sederhana membuat game kasual. Pada awalnya banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada PopCap. Akankah EA membiarkan mereka tetap berkarya seperti biasa atau ini hanyalah awal dari kehancuran? Ternyata dalam beberapa tahun pertama EA tidak terlalu ikut campur dalam operasional PopCap. Studio ini masih diberikan kebebasan untuk mengembangkan game dengan cara mereka sendiri dan untuk sementara semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi tentu saja EA tidak mengeluarkan ratusan juta dolar tanpa mengharapkan keuntungan besar dan perlahan mereka mulai mengarahkan PopCap ke jalur baru, jalur yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Saat itu industri game mobile dan free-to-play sedang meledak. Candy Crush, Clash of Clans, dan game-game sejenis menghasilkan miliaran dolar melalui microtransaction dan EA melihat ini sebagai peluang emas. PopCap yang dulu berfokus pada game PC kini mulai dipaksa untuk lebih fokus pada game mobile dan model free-to-play. Game-game baru PopCap mulai dirancang dengan sistem monetisasi yang lebih agresif. Tidak lagi hanya sekedar membeli game sekali dan selesai, tetapi mendorong pemain untuk terus membayar melalui berbagai fitur premium. Tapi perubahan ini datang dengan harga yang mahal. Tidak semua orang di PopCap setuju dengan arah baru ini. Banyak dari mereka yang masih ingin membuat game dengan cara lama, tanpa tekanan untuk selalu memaksimalkan keuntungan. Dan pada tahun 2012, hanya setahun setelah akuisisi, PopCap menghadapi gelombang PHK pertama dalam sejarah mereka. Sekitar 50 karyawan dipecat. Beberapa dari mereka adalah pengembang yang sudah lama bekerja di PopCap yang selama ini membangun identitas studio ini. John Ritchie, salah satu pendiri PopCap, mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa keputusan ini dibuat 100% oleh PopCap sendiri, bukan karena tekanan EA. Tapi tetap saja banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda awal dari kehancuran PopCap seperti yang dikenal sebelumnya. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai studio yang menciptakan game kasual berkualitas tinggi, PopCap mulai kehilangan identitasnya. Dengan tekanan dari EA untuk memaksimalkan keuntungan, game-game mereka yang dulu dibuat dengan hati mulai berubah menjadi mesin pencetak uang. Ketika Plants vs Zombies 2 akhirnya dirilis pada tahun 2013, para penggemar sangat antusias. Tapi begitu mereka mulai bermain, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ya, secara visual game ini terlihat lebih modern dengan berbagai level baru, dunia berbeda, dan banyak tambahan fitur. Tapi ada satu perubahan besar, game ini sepenuhnya freemium. Sekarang untuk membuka tanaman tertentu, pemain harus membayar uang sungguhan atau menghabiskan waktu berhari-hari untuk grinding. Lebih buruk lagi, beberapa mekanik dibuat secara sengaja untuk membuat game terasa lebih sulit, kecuali jika pemain membayar untuk mendapatkan power-up tambahan. Bahkan CEO EA saat itu, John Riccitiello, sempat menyarankan ide bahwa tanaman di dalam game ini harus disewakan, alias pemain harus membayar setiap kali ingin menggunakan tanaman tertentu. Untungnya ide ini tidak diterapkan secara penuh, tapi tetap saja Plants vs Zombies 2 terasa seperti game yang dibuat untuk menguras uang pemain, bukan untuk memberikan pengalaman terbaik. Dan dengan itu banyak penggemar merasa bahwa jiwa asli dari franchise ini telah hilang. Di tahun yang sama, PopCap merilis Peggle 2, sequel dari salah satu game paling sukses mereka. Dan ini adalah game yang masih mempertahankan banyak elemen dari PopCap yang lama, gameplay yang seru, desain yang menarik, dan sensasi kemenangan yang epic setiap kali kita berhasil mengenai pin terakhir. Namun ada satu hal aneh, game ini tidak tersedia di PC saat rilis. Padahal Peggle pertama kali populer di PC, tapi Peggle 2 justru dirilis lebih dulu di Xbox. Meskipun game ini masih terasa seperti Peggle, banyak yang merasa bahwa keputusan-keputusan bisnis yang diambil PopCap semakin jauh dari apa yang dulu mereka ambil. Di tahun berikutnya, EA mengumumkan sesuatu yang tidak pernah
dibayangkan oleh penggemar Plants vs Zombies, sebuah game shooter berbasis tim bernama Plants vs Zombies Garden Warfare. Game ini bukan dikembangkan oleh tim asli PopCap, tetapi oleh studio lain yang kemudian diberi nama PopCap. Meskipun gameplaynya cukup solid dan mendapatkan ulasan positif, banyak yang merasa bahwa ini adalah bukti nyata bahwa PopCap sudah tidak lagi menjadi studio yang sama. Dari game tower defense yang santai dan kreatif, kini Plants vs Zombies berubah menjadi game tembak-tembakan yang sepenuhnya berbeda dari pendahulunya. Saat ini, PopCap hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Mereka tidak lagi menjadi pencipta di dunia game kasual, melainkan hanya merilis game mobile seperti Peggle Blast dan Bejeweled Stars yang sayangnya tidak pernah mencapai popularitas versi klasiknya. Bahkan upaya mereka untuk merilis Plants vs Zombies 3 beberapa kali mengalami kegagalan dengan beta test yang dibatalkan dan desain yang terus diubah. Tapi meskipun PopCap yang kita kenal dulu sudah tidak ada, warisan mereka masih hidup. Banyak game indie yang terinspirasi oleh PopCap seperti Grindstone, game puzzle dengan visual stylish. Lalu ada Roundguard, evolusi Peggle dengan elemen roguelike, dan Octogeddon yang dibuat oleh salah satu pengembang asli Plants vs Zombies. Meski PopCap telah berubah, pengaruh mereka terhadap dunia game kasual tetap terasa hingga sekarang. Kejatuhan PopCap bukan sepenuhnya salah EA. Sebagian besar disebabkan oleh perubahan industri ke arah game freemium yang memaksa banyak studio untuk beradaptasi atau tenggelam. Jika mereka tetap berpegang teguh pada model bisnis awal mereka, apakah mereka masih bisa bertahan? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, PopCap telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Dari Bejeweled hingga Plants vs Zombies, mereka telah menciptakan pengalaman yang membentuk masa kecil dan kenangan banyak orang. Dan meskipun mereka bukan lagi studio yang sama seperti dulu, warisan mereka akan terus hidup dalam game-game yang kita mainkan hari ini dan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu bagaimana Sega Genesis atau Mega Drive bisa mengalahkan Nintendo, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.